Pendahuluan listrik statis atau elektrostatik mempelajari muatan listrik yang berada dalam keadaan diam. Listrik statis adalah suatu kumpulan muatan listrik dalam jumlah tertentu yang tidak mengalir atau tetap. Tapi jika terjadi pengosongan muatan akan memakan waktu yang cukup singkat. Atau definisi listrik statis yang lainnya yaitu suatu fenomena kelistrikan yang dimana muatan listriknya tidak bergerak dan biasanya terdapat pada benda yang bermuatan listrik. Gaya listrik atau gaya Coulomb. Hukum Coulomb menyatakan bahwa gaya tarik atau tolak antara dua muatan listrik sebanding dengan muatan-muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Rumus gaya listrik F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Keterangan F adalah gaya listrik atau N. K adalah ketetapan Coulomb atau 9 kali 10 pangkat 9 Nm kuadrat atau C kuadrat. Q1 dan Q2 adalah muatan listrik 1 dan 2 atau C. R adalah jarak dua muatan atau M. Gaya Coulomb dalam bahan. Bila medium muatan bukan vakum atau udara, maka besar gaya Coulomb antara muatan Q1 dan Q2 berkurang. Jika medium memiliki permitivitas relatif atau tetapan dielektrik, E sama dengan ER dikali EB. Udara sama dengan 1, vakum sama dengan 1,0006. Rumusnya yaitu F bahan sama dengan 1 per ER dikali F vakum. Keterangan Q1 dan Q2 sama dengan muatan listrik. R sama dengan jarak kedua muatan. ER sama dengan permitivitas relatif. Medan listrik dapat digambarkan dengan garis-garis gaya listrik yang menjauhi atau keluar dari muatan positif dan mendekati atau masuk ke muatan negatif. Kerapatan garis-garis gaya listrik menggambarkan besarnya kuat medan listrik. Kuat medan listrik didefinisikan sebagai hasil bagai gaya Coulomb yang bekerja pada muatan uji dengan besar muatan uji tersebut. E sama dengan kuatan medan listrik yang dihasilkan oleh muatan sumber. N per C atau NC-1. F sama dengan gaya Coulomb. Q sama dengan muatan uji. Hukum Gauss. 1. Flux listrik. Flux listrik adalah jumlah garis medan yang menembus tegak lurus suatu bidang. Sesuai definisi pada slide sebelumnya, bahwa flux listrik atau adalah medan listrik yang menembus suatu bidang, maka rumus flux listrik sebagai berikut. 2. Kuat medan listrik pada konduktor dan keping sejajar. Konduktor merupakan bahan yang dapat menghantarkan arus listrik. Persamaan kuat medan listrik pada keping sejajar. 3. Kuat medan listrik pada konduktor bola berongga. 1. Di dalam bola. 2. Di permukaan bola. 3. Di luar bola. Energi potensial. 1. Energi potensial listrik. Energi potensial listrik adalah usaha yang dilakukan gaya Coulomb untuk memindahkan muatan dari suatu titik ke titik lain atau dari titik yang tak hingga ke titik yang kita tuju dengan cara menghitung masing-masing potensial kedua titik dan dicari beda potensialnya. Usaha yang dilakukan gaya untuk memindahkan muatan penguji dari titik P ke titik Q adalah W sama dengan negatif FW kali S sama dengan negatif SV kali delta R sama dengan negatif F kali R2 kurangi R1. W adalah besaran skalar. Gaya F diberi tanda negatif karena gaya Coulomb berlawanan arah dengan arah perpindahan. Fw sama dengan Fq sama dengan gaya Coulomb. Potensial listrik. Potensial listrik adalah karakteristik skalar dari suatu medan listrik, tidak bergantung pada muatan ataupun yang diletakkan di dalam medan, dan secara matematis dapat dirumuskan. Potensial listrik adalah energi potensial persatuan muatan penguji. Rumus potensial listrik sebagai berikut.
V sama dengan EP per Q. Atau seperti pada gambar berikut, potensial listrik di titik P dirumuskan V sama dengan K kali Q per R. V sama dengan potensial listrik atau volt. K sama dengan konstanta listrik sama dengan 9109 Nc per 2 M kuadrat. Q muatan sumber atau kolom. R jarak dari muatan sampai titik P. Kapasitor adalah komponen listrik yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik. Secara prinsip, kapasitor terdiri dari dua konduktor yang dipisahkan oleh bahan penyekat atau disebut juga bahan dielektrik. Fungsi kapasitor dalam berbagai rangkaian listrik adalah sebagai berikut. A. Untuk memilih frekuensi pada radio penerima. B. Sebagai filter dalam satu daya atau power supply. C. Untuk menghilangkan bunga api pada sistem pengapian mobil. D. Sebagai penyimpan energi dalam rangkaian penyala elektronik. 1. Kapasitas kapasitor pelat sejajar. Kapasitor keping sejajar adalah kapasitor yang terdiri dari dua keping konduktor yang dipisahkan oleh bahan dielektrik. Rumus C sama dengan epsilon 0 kali A per D. Diketahui C kapasitas kapasitor atau farad. Epsilon O permitivitas ruang hampa. A sama dengan luas penampang masing-masing keping. D jarak antar keping. 2. Dielektrik. Dielektrik adalah bahan isolator yang memisahkan kedua pelat konduktor pada suatu kapasitor pelat sejajar. Konstanta dielektrik suatu bahan didefinisikan sebagai perbandingan antara kapasitas kapasitor pelat sejajar yang menggunakan dielektrik dari bahan tersebut dan kapasitor pelat sejajar yang menggunakan udara sebagai dielektriknya. Secara matematis persamaannya dapat ditulis sebagai berikut. C sama dengan K kali CO. Keterangan K sama dengan konstanta dielektrik sama dengan epsilon 0 atau disebut permisivitas relatif bahan. C. Kapasitas kapasitor yang menggunakan dielektrik dari bahan tertentu. C sama dengan kapasitor yang menggunakan dielektrik dari udara apabila di antara kedua pelat sejajar disisipkan. Soal nomor 1. Seutas kawat dihubungkan dengan bed potensial 12 volt. Jika kuat arus yang melalui kawat tersebut ialah 4 ampere, berapakah hambatan yang ada dalam kawat tersebut? A. 1 ohm, B. 2 ohm, C. 3 ohm, D. 4 ohm, E. 5 ohm. Soal nomor 2. Dua buah listrik masing-masing IA sama dengan 4 dan QB sama dengan 9. Berapa di udara pada jarak 2 meter? Di manakah letak sebuah muatan sehingga resultan gaya yang bekerja padanya sama dengan 0? A. 7 cm, B. 8 cm, C. 12 cm, D. 16 cm, E. 50 cm. Soal nomor 3. Titik X berada dalam medan listrik. Kuat medan listrik di titik X sama dengan 0,7 Nc-1 apabila di titik X diletakkan benda bermuatan listrik 035 Celcius. Maka berapakah gaya kolom yang bekerja pada benda tersebut? A. 0,245 Newton, B. 0,246 Newton, C. 0,247 Newton, D. 0,38 Newton, E. 0,249 Newton. Soal nomor 4. Diketahui dua buah bermuatan masing-masing sebesar 8,1 kolom dan 10 kolom terpisah dengan jarak 9 meter. Misal K sama dengan 9 kali 109 Nm2C kolom min 2. Hitunglah besar gaya kolom yang terjadi pada kedua muatan.
A. 9 kali 500 Newton. B. 8 kali 309 Newton. C. 9 kali 109 Newton. D. 2 kali 808 Newton. E. 15 kali 144 Newton. Soal nomor 5, diketahui suatu titik bermuatan Q terletak di titik X dalam medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan positif mengalami gaya sebesar 0,07 Newton apabila besar kuat medan di titik X adalah 2 kali 10 min 2 NC min 1, maka hitunglah besar muatan Q. A. 3,1 kolom, B. 3,2 kolom, C. 3,3 kolom, D. 3,4 kolom, E. 3,5 kolom. Nomor 6. Sebuah titik bermuatan Q terletak di titik Y dalam medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan positif mengalami gaya sebesar 0,03 N. Apabila diketahui muatan tersebut sebesar plus 5 kali 10 min 6 kolom, tentukan besar medan listrik di titik Y tersebut. A. 3 kali 103 Nc-1, B. 4 kali 103 Nc-1, C. 5 kali 103 Nc-1, D. 6 kali 103 Nc-1, E. 7 kali 103 Nc-1. Soal nomor 7. Jumlah muatan yang mengalir persatuan waktu dinamakan A. Tegangan listrik, B. Arus listrik, C. Beda potensial listrik, D. Hambatan listrik, E. Elektron dan proton. 8. Arus listrik bisa mengalir pada bahan A. Isolator, B. Konduktor, C. Kapasitor, D. Resistor, E. Konduksi. Nomor 9. Pembawa muatan pada bahan logam adalah A. Elektron, B. Ion positif, C. Ion negatif, D. Proton, E. Radiasi. Nomor 10. Penyebab arus listrik mengalir adalah adanya A. Hambatan, B. Elektron, C. Beda potensial, D. Muatan, E. Rasiator.